Iya, dengan adanya moda transportasi yang kian modern dan juga saling terintegrasi, apakah ini akan mempermudah aktivitas warga Jakarta? Untuk membahasnya secara lengkap, sudah hadir bersama saya melalui via Zoom, ada AKBP Budianto, mantan Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Budi. Assalamualaikum. Ya, kemudian juga ada Pak M. Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, ini transportasi di DKI Jakarta kian modern gitu ya, saling terintegrasi. Sudah ada Ya, Transjakarta, ada MRT, ada LRT, kemudian ada juga Jaklingko begitu ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini memang ketika akan saling terintegrasi, apakah memang benar-benar mempermudah aktivitas warga Jakarta begitu Pak Taufik? ya, targetnya adalah bagaimana warga Jakarta itu dari rumah ke kantor, kemudian pulang ke rumah lagi itu bisa sepenuhnya menggunakan transportasi publik atau angkutan umum. Mhm. Di mana kalau kita ingat wali kota Bogota ya, Kolombia, yang mana Transjakarta benchmark dari situ ya, itu mengatakan bahwa negara yang maju itu bukan ketika orang miskinnya Mhm. membeli mobil, tapi adalah ketika orang kayanya itu mau menggunakan transportasi Mhm. publik. Ya, jadi saya kira dengan integrasi yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, yaitu ini sekarang integrasi tarifnya ya, yang kita Mhm. minta dari DPRD DKI Jakarta sebenarnya juga nanti integrasi dari rute dan integrasi dari fisiknya, gitu. Yaitu sudah dilakukan juga, tapi untuk yang kali ini integrasi tarif itu artinya ketika kita mau naik moda transportasi lebih dari satu, misalnya busway, setelah itu dilanjutkan dengan apa namanya MRT, ya, kemudian dengan LRT itu bisa lebih murah Baik, kalau selama dalam waktu 3 jam. Jadi saya baik. kira ini memang satu langkah yang positif dari pengembangan transportasi di DKI Jakarta. Baik, baik Pak Taufik, yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah apakah memang warga Jakarta ini mau pindah ke transportasi publik begitu ya? Kalau Pak Taufik tadi sampaikan memang dikatakan diharapkannya warga ini yang beraktivitas dari depan rumah ke kantor pulang lagi ini bisa menggunakan transportasi umum. Tapi untuk kondisi masalah di Jakarta saat ini kan yang terintegrasi ini hanya di jalan protokol. Apakah sudah ada kajian begitu terkait dengan transportasi yang bisa melewati sampai ke pelosok-pelosok juga, Pak Taufik? Jadi targetnya itu, makanya ini adalah tahap awal ya dari bagaimana kita mengintegrasikan transportasi di Jakarta dan mengintegrasikan tarifnya. Maka yang dicoba lebih dahulu adalah sekarang yang Transjakarta. Transjakarta merupakan moda transportasi yang paling panjang lintasannya bahkan di seluruh dunia, ya, jadi paling banyak dipakai oleh pengguna transportasi. Kemudian MRT dan LRT. Nah, berikutnya ini kan ada uji coba 6 bulan, ya. Berikutnya kita ingin supaya satu lagi moda transportasi yang sering dipakai atau banyak dipakai adalah apa namanya kereta ya, KCI, jadi komuter lain. Baik. Itu akan masuk. Bahkan kemudian dari presentasi dari Direktur Jaklingko di Komisi B itu bahkan nantinya sampai ke mini trans atau Jaklingko yang ada di kampung-kampung itu, dan mungkin suatu ketika juga ada ojol ya, ojek online. Baik. Yang akan diintegrasikan. Jadi itu insya Allah akan merupakan sesuatu yang sangat memudahkan masyarakat. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, selaku bisa dikatakan sebagai pengamat transportasi juga begitu ya. Kondisi untuk transportasi yang kian modern ini yang Anda lihat, apakah ini memang bisa mampu mengurai kemacetan Jakarta atau memang hanya sekedar ya hanya mau mengambil gelar modernnya saja begitu? Ya, salah satu permasalahan kita di Jakarta yang sangat menonjol dan sampai sekarang belum mampu diselesaikan secara maksimal adalah masalah-masalah kemacetan gitu. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena kalau kita lihat bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor sudah tidak terkendali lagi. Kemudian kita bandingkan dengan pembangunan infrastruktur itu sangat tidak sebanding. Belum masalah disiplin pengguna jalan yang relatif masih rendah juga gitu. Kemudian adanya rencana integrasi angkutan umum. Saya kira ini
baru salah satu persyaratan transportasi yang ideal atau modern itu. Tapi yang lebih penting di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang penting adalah bagaimana setiap perusahaan angkutan umum wajib memberikan suatu standar pelayanan minimal, baik itu dari aspek keamanan, keselamatan, keterjangkauan, harga dan sebagainya. Sekali lagi bahwa integrasi antara angkutan baik MRT, LRT maupun Transjakarta ini baru merupakan satu syarat. Dan salah satu persyaratan ideal, sistem transportasi yang ideal bagaimana kita mampu membangun suatu konsistensi perjalanan manusia dan barang tepat waktu dari satu titik ke titik lain dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ini kan memang masalah kemacetan memang belum bisa diselesaikan secara maksimal. Oke lah, dengan munculnya MRT, kemudian LRT dan sebagainya, saya anggap ini merupakan suatu peradaban baru dalam bidang transportasi. Karena pertama bahwa MRT ini adalah merupakan moda transportasi yang baru pertama kali berada di Indonesia. Yang pertama kali sebenarnya di sana di London sekitar tahun 1863, termasuk di beberapa negara maju. Kemudian juga mengajarkan kita kepada masyarakat untuk disiplin, karena untuk antri, untuk antri lainnya, kemudian juga harus tidak membuang sampah sembarang tempat, baik itu di halte, di stasiun maupun di kereta apinya sendiri. Kemudian ketika memang bahwa persyaratan dalam rangka untuk integrasi moda transportasi ini juga salah satu persyaratan juga. Jadi bukan hanya integrasi secara fisik, termasuk juga sistem ticketingnya tadi. Baik, kemudian nanti saya akan tanyakan ke Pak Budi ketika apa sih inginnya kemauan dari masyarakat ini, warga Jakarta, agar mau menggunakan transportasi publik dan meninggalkan transportasi pribadi begitu ya. Tapi nanti Pak Budi silahkan dijawab usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.